Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, a'azakumullah jami'an. Ikhwan wa akhwat fillah, saudara-saudariku semua, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa, semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam yang mulia ini kita diizinkan untuk berkumpul bersama, menghabiskan waktu kita untuk semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya menjadikan waktu-waktu yang kita pakai ini yang akan menjadi saksi bagaimana amal yang kita lakukan senantiasa diisi dengan kebaikan. Dan malam ini sejatinya kita membahas tema yang memang sepertinya darurat untuk dibahas. Sampai-sampai materi berseri saya di distract. Saya punya kajian tentang masuk surga sekeluarga, belum selesai di distract sama panitia. Kata panitia, ini darurat Ustadz. Saya bilang, Masya Allah ya, ini mungkin lebih bahaya dari virus corona. Virus karena ya. Masalah yang kita mungkin sering tanyakan kepada diri kita dari episode kehidupan manusia, yaitu tentang bab nikah. Pantaskah aku untuk menikah lagi? Lagi buat yang lagi nanti aja. Ya, kita bahas tentang bagaimana seseorang melihat pernikahan bukan semata senang-senang. Bukan semata-mata ketika dia bisa memuaskan syahwatnya dan mengatakan bahwa alhamdulillah udah halal Ustaz. Ya, ada Pak Sutri yang baru nikah dengan PD-nya bilang alhamdulillah Ustaz sekarang semuanya halal alhamdulillah dengan istri saya. Saya bilang enggak juga ya, makan babi bareng haram. Artinya halal yang dimaksud tentu dalam konteks relasi yang selama ini kita harapkan, memuaskan syahwat yang menjadi kebutuhan kita. Tapi tentu ada pagar-pagarnya. Kalau membayangkan pernikahan dalam konteks kesenangan semata, maka tentu kita akan mendapatkan yang namanya gambaran keindahan. Tapi kita lupa bahwa pernikahan disebutkan dalam hadis adalah salah satu bagian dari ibadah, disebut sebagai nisfuddin, setengah dari agama. Saking bahwa pernikahan ini mampu meredam satu poin dari pendidikan agama, yaitu meredam syahwat. Maka setengah dari agama itu namanya mengendalikan syahwat. Setengahnya lagi adalah beramal soleh, sehingga lengkaplah sebuah pernikahan jika dua hal ini terjadi, yaitu mengendalikan syahwat sehingga hanya kepada yang halal yaitu pasangannya saja. Yang kedua, menjadikan pernikahan sebagai batu loncatan untuk memperbanyak amal soleh. Lompatan-lompatan amal justru terjadi ketika kita menikah. Namun yang harus kita pahami, gambaran kesenangan-kesenangan pernikahan ini harus dibarengi dengan kesadaran bahwa nikah ini adalah sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab yang ikatannya tidak bisa disepelekan. Makanya pernikahan dalam Islam dikenal sebagai mitsaqon ghalidha. Dan itu disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 21 ketika Allah menyebutkan bagaimana seorang suami telah mengambil yang namanya janji dari istrinya dengan disebut mitsaqon ghalidha. Wa akhadna minhum mitsaqon ghalidha, dan mereka istri-istri kalian mengambil dari kalian wa akhadna minkum mitsaqon ghalidha, yaitu mitsaqon ghalidha, ikatan yang kokoh.
Ikatan yang bukan sebarang ikatan, karena ikatan yang kokoh ini Allah sebutkan juga di ayat yang lain menggambarkan betapa dahsyatnya mitsaqon ghalidha. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 7 Allah menyebutkan mitsaqon ghalidha, menggambarkan antara seorang nabi dengan Allah punya juga perjanjian yang bunyinya sama. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami kata Allah mengambil perjanjian dari para nabi dengan mitsaqan ghalidha, ikatan yang kokoh. Jadi ketika seorang suami menikah dengan istrinya disebut mitsaqan ghalidha, seorang nabi membuat perjanjian dengan Allah disebut mitsaqan ghalidha. Ternyata bukan dua itu saja Allah sebut mitsaqan ghalidha. Di surat An-Nisa 154 Allah juga sebutkan perjanjian spesial antara dirinya dengan Bani Israel, di mana Allah sebutkan juga wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami kata Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel dengan perjanjian yang kokoh. Jadi ada tiga. Memaknai pernikahan ini kita melihat tiga bagaimana Allah menyebut mitsaqan ghalidha. Suami istri sebut mitsaqan ghalidha, nabi dengan Allah sebut mitsaqan ghalidha, dan juga Bani Israel dengan Allah disebut mitsaqan ghalidha. Apa hubungan dari tiga ikatan ini? Yang pertama, saat Allah menyebut perjanjian nabi dengan Allah dengan mitsaqan ghalidha, itulah contoh nyata dalam Al-Quran sebuah perjanjian yang wajib ditepati. Contoh bagaimana perjanjian yang ditepati. Maksudnya gimana? Para nabi tak sekalipun mengkhianati janjinya. Para nabi karena makhluk yang mulia, manusia paling mulia, tak sekalipun mengkhianati janji dengan Allah. Setiap perjanjian dengan Allah disepakati. Makanya tak ada nabi memiliki sifat khianat. Semua yang disampaikan berdasarkan wahyu dari Allah. Baginda Nabi SAW keluar ucapannya bukan karena nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat An-Najm ayat 2 dan 3. Dan tidaklah yang dikeluarkan dari lisan Muhammad berdasarkan hawa nafsu, melainkan berdasarkan wahyu. Semua keluar berdasarkan wahyu, artinya amanah. Semua nabi tidak tergoda karena bujuk rayu. Ketika jumlah umatnya banyak tidak tergeser berpikir, wah kayak lumayan nih jualan produk, enggak. Kayaknya bikin MLM laku nih, enggak. Nabi tak berpikiran untuk urusan dunia. Bahkan ketika diiming-imingi baginda Nabi dengan harta, bahkan ditawari yang namanya kekuasaan, baginda Nabi tidak tertarik. Semua nabi juga begitu. Nabi Yahya misalnya kita tahu kokoh berada di dalam prinsipnya ketika seorang raja yang hendak menikahi seorang keponakannya yang jelas-jelas mahram baginya, haram untuk dinikahi. Tapi kekeh bertanya hukumnya dengan bijak. Awalnya dia ingin mendapatkan fatwa, maka dimintalah kepada Nabi Yahya, wah Yahya, bagaimana pernikahanku dengan keponakanku, menurut kamu boleh tidak? Karena Nabi Yahya, nabi yang kokoh perjanjiannya dengan Allah, tak sekalipun berpikir untuk mencari jawaban lain. Haram. Tidak ada jawaban lain kecuali haram. Maka sang raja masih berpikir untuk membujuknya. Wah Yahya, tolong cari dalil yang lain. Kali aja ketemu ya. Mungkin ada yang kececer gitu kan. Mungkin kalau ustadz masih bisa tuh dijebak dengan kalimat itu. Seorang raja membujuk, coba deh cari yang dalil yang lain. Mungkin kalau ustadz, mungkin karena nggak punya perjanjian dengan Allah, mungkin berkhianat, mungkin. Ulama aja bisa. Ulama su namanya, ulama buruk. Ya, ada seorang ustadz misalnya, maaf nih anekdot ya. Ketika dikasih tahu bahwa ada seorang bapak yang mencoba mensolati seekor anjing, langsung dibilang tahlilan buat anjing. Maka dia bilang bid'ah, haram. Gitu ya, ada-ada aja gitu ya. Kemudian bapak ini yang punya anjing ini membisiki, maaf pak, kebetulan anjing ini sebelum meninggal mewasiatkan ke saya, dia punya emas 3 kilo dikasih kepada yang bacain tahlilan. Langsung berubah halal. Kebetulan ini anjing Ashabul Kahfi gitu. Ini anjing Ashabul Kahfi boleh. Bisa berubah gitu, bisa. Nabi Yahya nggak bisa, haram kata Nabi Yahya.
Maka raja ini nggak ada cara lain, bujuk rayu nggak bisa, diiming nggak bisa, bunuh. Maka Nabi Yahya menjadi salah satu korban dari kezaliman memadunya, yaitu raja yang tidak mau menerima keputusan yang jelas dari syariat, dibunuh. Dan Nabi Yahya jelas-jelas adalah tetap komitmen kepada janjinya kepada Allah. Itu contoh. Sementara ketika Allah sebutkan perjanjian antara Nabi dengan antara Allah dengan Bani Israel, inilah contoh Quran tentang bagaimana perjanjian yang dikhianati. Pengkhianat sejatinya adalah berakar dari keturunan yang disebut Bani Israel, suka berkhianat, mengakal-ngakali ayat yang tidak sesuai dengan selera dibuang. Dahulu kala mereka ingin mencari sesuai petunjuk Taurat, akan datang Nabi akhir zaman. Berdasarkan riwayat yang mereka baca, Nabi ini nanti akan ada di sebuah tempat yang memiliki dua ciri, yaitu batu cadasnya banyak berkarang, yang kedua banyak ditumbuhi kebun kurma. Setelah mereka mencari tempat yang dimaksud, mereka meyakini tempat itu dua, yaitu Madinah dan Khaybar. Makanya kalau kita pernah umroh sedikit, kita minta kalau mutawifnya orang asli sana, ya, seorang yang mukim di sana, minta boleh nggak saya keliling keluar kota Madinah mencari bekas-bekas bangunan orang Yahudi. Nanti akan kelihatan bangunan yang tinggi-tinggi, seperti Harry Potter gitu. Nah itu mirip-mirip seperti bangunan Yahudi di zaman dahulu, itulah seperti itu. Yahudi banyak bermukim di sana dan juga di Khaybar. Kenapa? Karena Khaybar dan Madinah punya dua ciri itu, banyak batu karang cadasnya, yang kedua banyak kebun kurmanya. Maka mereka berbondong-bondong ingin tinggal di sana karena ingin mencari Nabi, untuk menemukan Nabi akhir zaman. Beranak pinaklah mereka di sana sampai ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Islam, maka dengan tegas mereka menolak. Enggak mungkin, kok bisa Nabi dari bangsa Arab? Kami pikir dari keturunan kami Bani Israel. Jelas-jelas dari awal Nabi itu dari Bani Israel. Lihat Musa, Yakub, Yusuf, semuanya Bani Israel. Kok ini ada? Maka enggak terima, tidak percaya, padahal kitab Taurat menjelaskan akan datang dan ciri-ciri jelas, tapi mereka menolak. Maka mereka akhirnya menjadi musuh dakwah baginda Nabi. Maka itulah dikenal Bani Israel, Yahudi adalah pengkhianat perjanjian dengan Allah. Banyak ayat Quran yang tidak sesuai, ayat-ayat Taurat tidak sesuai, mereka tolak. Mereka bertanya untuk ngeles. Ya, dan itu banyak mereka lakukan. Hukum-hukum dalam Taurat mereka tolak. Itu sering mereka lakukan. Maka Yahudi adalah contoh dari kaum yang Allah sebutkan perjanjian yang dikhianati. Mereka dilaknat. Apa hubungannya dengan pernikahan? Maka disinilah seorang kalau ingin nikah, pahami dulu makna dari misakon golizo ini, supaya berfikirnya tidak sekedar senang, tapi juga berfikir tentang mampukah kita menjalani misakon golizo. Apa dari makna dari yang tadi saya sampaikan? Pernikahan ada di tengah-tengah. Maksudnya gimana? Jika seorang suami dan istri ketika menikah, mereka komitmen, mereka berusaha menjaga hak pasangan, mereka menyadari menikah itu bukan egonya, bukan keakuan, tapi kekitaan. Ketika mereka sudah mulai bertanya bukan lagi kepentingan dirinya, maka mereka sejatinya akan mulia layaknya Nabi, karena mereka menjaga ikatan tersebut. Mereka akan dimuliakan layaknya Nabi. Laki-laki yang berusaha menjadi family man, lelaki yang menjaga keluarganya, maka Rasul menyampaikan hadisnya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik sama keluargamu, dan saya, kata Rasul, ini contoh kata Rasul, saya paling baik sama keluarga saya. Maka laki-laki khususnya yang komitmen terhadap pernikahannya, menjaga perasaan pasangannya, memuliakan istrinya, maka dia contoh perjanjian yang ditepati, dia akan mulia layaknya Nabi. Sebaliknya, siapa-siapa yang setelah menikah nggak peduli sama hak pasangan, cuek,
Dia merasa ya gue lo. Ya dulu sejak awal kita menikah begini, kenapa? Resek banget, ribut. Selalu berpikir kebutuhan dulu, hakku dulu penuhi baru aku jalankan kewajiban. Maka mohon maaf, inilah orang yang kata para ulama, contoh orang-orang yang terlaknat seperti Yahudi, berkhianat terhadap ikatan menikah. Maka nikah bisa memposisikan orang itu dimuliakan atau dihinakan. Berarti apa? Saat kita menikah, memang pertanyaan pantaskah aku untuk menikah, kepantasan ini terkait dengan mampukah menjalankan peran sebagai seorang suami dan istri yang baik. Bagaimana seorang laki-laki memahami hadis Rasulullah, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki kepala bagi keluarganya, dia akan ditanya perlakuannya sama keluarganya. Berarti apa? Ketika menikah bukan sekadar bisa puaskan syahwat, tapi bagaimana menjaga diri dan keluarganya, anak istrinya bisa bebas dari api neraka. Itu yang dipikirkan. Sementara istri kata Rasulullah apa? Wal mar'atu ra'isatu fi baiti zaujiha. Sementara wanita kepala bagi rumah suaminya. Dan kelak akan ditanya perlakuannya bagaimana di rumah suaminya. Berarti apa? Wanitalah yang berperan untuk membuat rumah menjadi nyaman, rumah menjadi tentram. Suami mau pulang, nggak betah nongkrong di luar karena kangen untuk pulang, karena istri mampu membuat suasana nyaman. Berarti memang ada pembagian peran. Maka disinilah sejatinya kita sudah memikirkan kesenangan ketika nikah harus berbanding apakah bisa menjalani peran tersebut. Bagaimana seorang laki-laki memahami satu hadis Rasulullah, satu kalimat Allah, yaitu dalam surat An-Nisa 34, yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah qawam bagi perempuan. Di sini makna qawam sendiri dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Manar, 7 makna minimal: sebagai pelindung, sebagai penjaga, sebagai pemenuhi kebutuhan, termasuk memperbaiki anggota keluarga dimiliki oleh laki-laki. Bahkan ketika laki-laki disebut ar-rijal, makna dari rojul, maka kembali kepada fitrah kelaki-lakian. Apa itu? Rijal makna jamak dari rojul. Rojul sendiri berakar kata sama dengan rijlun yang artinya kaki. Laki-laki disamakan dalam bahasa Arab dengan kaki karena memiliki 2 peran. Pertama, kaki adalah penopang tubuh. Makanya kuda-kuda itu akan sesuai tergantung bagaimana kakinya. Seseorang akan limbung kalau kakinya salah satunya mungkin patah, maka keseleo atau tidak kuat, jatuh. Laki-laki yang tidak bisa memahami perannya sebagai kaki rumah tangga limbung. Dia tidak bisa menopang beban. Dia tidak bisa menerima curhatan istri. Istri bilang, skincareku habis. Kamu tuh bener-bener deh, masalahku udah banyak, bahas skincare lagi. Wajar istri bahas skincare ke kita. Kenapa? Semua curhatan itu di kita. Jadilah suami bak customer service. Semua curhatanku lakukan padaku, curhatanmu ceritakan padaku. Memang itu peran suami. Suami harus menyediakan kupingnya bak customer service, yang dia mendengarkan obrolan istri. Makanya baginda Nabi nggak pernah lelah setiap malam melakukan kebiasaan. Apa kebiasaan Rasul? Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, sampaikan Abdullah bin Abbas, bitu indah khalati Maimunah, saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Ini pengakuan dari Abdullah bin Abbas. Ya, Maimunah istri Rasulullah SAW. Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yatahadas ma'a ahlihi thumma raqada. Rasulullah SAW senantiasa ngobrol dulu sama istrinya baru tidur. Kebiasaan Rasul sebelum tidur itu ngobrol sama istrinya. Jika kita tidak mampu dari sekarang para laki-laki mendengar curhatan orang terdekat sebelum istri nih, maaf nih, yang jomblo-jomblo kalau emaknya curhat, banyak ngomong, maaf, nggak bakalan jadi suami, susah nikah. Itu baru emak. Kebayang nggak kalau kita udah nikah, kita tinggal sama emak, punya istri, anak perempuan 4.
Satu orang punya kebutuhan ngomong 20.000 kata, kali 4, 20.000 kali 4, 80.000 kata, ya kelar hidup lo tuh. Maksudnya gimana? Emang begitu. Laki-laki harus siap untuk menerima curhatan karena fungsinya kaki yang menopang. Karena itulah kenapa Rasulullah menjadi laki-laki terbaik, karena mampu memenuhi hak itu, kebutuhan dasar dari istrinya, yaitu kebutuhan batin untuk didengarkan. Fungsi kaki menopang itu. Jadi kalau dari sekarang para kaum laki-laki ini cuma bilang, alhamdulillah Ustadz saya mau uang udah ada, tinggal ngelamar doang, tapi mendengar itu nggak menjadi salah satu kebiasaan baik kita, sulit kita. Mendengar, menyimak. Dan mendengar menyimak itu salah satunya kemampuan laki-laki yang luar biasa. Bagaimana mendengar bertahan, mendengar ocehan perempuan tanpa tiba-tiba, kan ada laki-laki awalnya luar biasa. Yang kedua, seringkali senang sekali memotong pembicaraan karena ingin selesai. Istri ngomong sedikit langsung keluar ayat. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Gua diruqyah nih, males deh. Istri udah malas tuh, karena suami merasa seolah-olah dengan menyampaikan nasihat selesai. Belum, padahal istri hanya butuh didengarkan. Itu baru poin penting pertama dari laki-laki. Ya. Yang kedua, bagaimana laki-laki memaknai sebagai seorang kaki, sebagai sebuah kaki dalam rumah, bahwa punya fungsi melangkah, bergerak. Bahwa rumah tangga harus progres. Laki-laki nggak bisa dengan statusnya, saya dipecat Ustadz dari kantor, saya nggak ada pekerjaan. Maka jangan terbiasa untuk stay di rumah, karena itu melanggar fitrah kelaki-lakian. Laki-laki harus bergerak meskipun nganggur. Dalam pengertian apa? Bergeraklah mencari yang namanya ridho, atau yang namanya ridho Allah, berkeliling atau berjalan kaki. Jangan biasa stay di rumah. Maka lelaki sejati berusaha untuk bagaimana memiliki kontribusi untuk dunia luar dalam rangka menjaga kekawamannya. Itu yang pertama harus kita pahami. Jadi kalau laki-laki betah di rumah, itu juga salah satu yang merusak fungsi kelaki-lakian. Akhirnya istri itu mengambil alih istri yang bekerja. Istri yang bekerja itu semata membantu saja, nggak usah dijadikan target. Dia karirnya sekian, bisa kita ambil uangnya, gajinya, kemudian malah nikah lagi. Ini zolim. Ya, ada yang nanya ke saya ingat banget. Nih pertanyaannya adalah, Ustadz saya ya ini di sebuah daerah gitu ya, istri saya bekerja di luar negeri sebagai TKW, saya menjaga rumah. Saya terus terang Ustadz, saya nggak bisa seks saya tinggi, tapi istri kadang-kadang kami berhubungan saling merangsang via telepon, tapi kadang istri dihubungi juga nggak bisa gitu. Makanya saya niat poligami, tapi saya nggak ada uang. Boleh nggak saya poligami tapi dinafkahi oleh istri saya gitu. Saya bawaannya, boleh nggak kita ketemu, saya mau nabok, saya bilang merasa geregetan juga. Saya bilang waktu dia ngomong gini nggak mikir apa, saya bilang. Jadi dia bisa mau nikah lagi mengharapkan dari bulanan yang istrinya kirim ke rumah. Itu aja, tanpa dia nikah lagi aja dia sudah merusak fitrah laki-lakian. Makanya biasanya rumah tangga goncang itu seperti itu. Itu juga menjadi poin penting bagaimana memahami bahwa kepantasan dimulai dari memahami fitrah kita seperti itu. Jadi tidak melihat sekedar bagaimana enaknya. Kenapa? Karena jangan sampai kita menikah hanya menambah daftar dari Kementerian Agama tentang kasus perceraian. Jangan sampai kita menikah hanya menjadi objek pembicaraan Mak Lambe Turah dan teman-temannya. Bahwa cerai juga tuh. Kenapa? Karena kalau menikah hanya untuk cerai, maka sejatinya kita sedang membuat setan tertawa bergembira. Sering saya sampaikan ini, karena di antara semua amal setan, yang paling dia jadikan sebagai kebanggaan mampu menceraikan pasangan. Setan itu punya prestasi tertinggi, yaitu menceraikan pasangan. Dan itu ceritakan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, di mana iblis sebagai pimpinan setan mengumpulkan seluruh anak buahnya seraya bertanya, "Madza fa'altum?" Kalian sudah melakukan amalan apa aja? Saya evaluasi kalian satu-satu. Maka satu setan dengan pede mengatakan, "Ya iblis, fa'altu kadza wa kadza." Dua iblis, saya sudah melakukan amalan ini dan ini. Maka dengan
pongahnya setan tadi bercerita, iblis menjawab dengan dingin, ma sunata syai'an, yang kamu lakukan itu kecil, terlalu biasa, terlalu mainstream. Semua yang kamu ceritakan membuat manusia berzina, berjudi, minuman keras udah biasa. Semua setan udah sering melakukan itu. Saya pengen yang lebih istimewa. Maka satu setan yang lain melapor, ya iblis, ma taraktu hatta faraqtu bainahu wa baina imraati. Dua iblis, saya pepet terus seseorang. Setelah dia nikah, saya nggak pernah tinggalin dia. Pokoknya kemanapun dia ada, saya tempelin terus sampai dia bercerai dengan istrinya atau dia menceraikan pasangannya. Mendengar laporan ini, iblis begitu bangga, tersenyum. Dipanggil setan tadi, duduk di sampingnya sebagai bentuk penghormatan. Apa kata iblis? Ni'ma anta, sungguh kamu pasukanku yang paling hebat. Kamulah the best soldier. Kamu pasukanku yang berprestasi. Itulah yang disebut oleh Ibnu Taimiyah prestasi terbesar setan, merusak pasangan. Jadi jangan sampai pernikahan kita justru karena kita sekadar memikirkan kesenangan memuaskan syahwat, kita justru menambah gembira setan karena menambah daftar perceraian karena kita tidak memantaskan diri. Karena sebagian besar masalah rumah tangga sekarang terjadi karena kita termotivasi nikah hanya berdasarkan dalil bahwa kan saya bisa memuaskan, saya sudah bisa, maaf kalau laki-laki sudah mimpi basah, perempuan menstruasi. Memang kalau kita lihat hadis tentang nikah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, memang tentang syarat nikah itu simpel. Ya, lihat hadisnya, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak muda, jika kalian mampu al-ba'ah, menikahlah. Hadisnya simpel, kalian jika mampu al-ba'ah, menikah. Apa makna al-ba'ah? Imam Nawawi menyebutkan 4 lafaz untuk makna al-ba'ah ini. Pertama al-bihah, al-bah, al-biyah dan al-ba'ah. 4 makna ini intinya sama. Wahai anak muda, jika kalian mampu berjima, makna al-ba'ah dalam hadis ini mampu berjima, maka menikahlah. Ternyata patokan seseorang untuk menikah berdasarkan hadis yang Rasul sampaikan cukup satu, mampu berjima. Dengan kata lain, seorang laki-laki sudah mimpi basah, perempuan menstruasi, maka sah mereka untuk menikah, silakan. Hadisnya sesimpel itu. Bahwa tidak ada takaran. Rasulullah mengatakan, wahai laki-laki, jika kalian sudah punya uang 100 dinar atau sekitar 3 miliar, maka menikahlah. Enggak. Wahai perempuan, jika kalian sudah bisa membedakan lengkuas sama jahe, menikahlah. Enggak. Rasul enggak bilang begitu. Rasul cuma bilang bahwa mampu al-ba'ah menikah. Kenapa? Maka para ulama menyimpulkan, ketika Rasul menjelaskan hadis salah satu syarat menikah dengan al-ba'ah, karena pendidikan di zaman tersebut mencetak laki-laki yang sudah dari awal disiapkan jadi laki, perempuan sudah dicetak jadi perempuan sejati, sudah disiapkan jadi suami, sudah disiapkan jadi istri. Maksudnya apa? Pendidikan yang dibina oleh para sahabat dan dibina oleh Rasul mencetak anak-anak yang akil dulu baru balik. Makanya disebut akil balik. Akil balik itu apa? Matang dulu psikologinya, matang dulu emosinya, setelah itu matanglah biologisnya. Itu pertumbuhan tahapan perkembangan yang benar dalam Islam. Makanya para sahabat itu sebelum balik mereka sudah matang. Mereka siap membawa beban. Bagaimana Ali bin Abi Thalib 10 tahun sudah siap mengganti yang namanya posisi Rasul di tempat tidur. 10 tahun. Dia sudah berani mengatakan bahwa biarkan aku yang menggantikan posisimu wahai baginda Nabi. Kau berangkat saja dari kepungan kaum kafir Quraisy. Pada resikonya nyawa tuh anak 10 tahun. Padahal belum balik. Kenapa? Karena sudah matang, sudah berani mengemban tanggung jawab. Masuk Islamlah Ali, dimarahi oleh yang namanya Abu Jahal. Abu Jahal protes, hei Ali, kamu masuk Islam kenapa nggak bilang dulu sama bapak kamu? Kenapa nggak izin dulu kamu masuk Islam sembarangan aja? Bapak kamu tuh masih menyembah agama nenek moyang. Apa kata Ali? Dia nggak merasa omelan itu membuat dia gentar. Dia nggak berpikir ngambek. Setelah itu guling-gulingan, ya nggak boleh, ya udah deh, nggak. 10 tahun. Apa kata Ali? Apakah dulu saat Allah menciptakan aku izin dulu sama ayahku? Dulu Allah menciptakan aku izin dulu gak sama ayah? Enggak. Buat apa aku menyembahnya harus izin dengan ayah? Ini jawaban seorang yang matang secara akal dan secara perasaan. Bagaimana para sahabat dibina untuk itu? Bagaimana seorang Aisyah sebelum berumur yang namanya, yang kita tahu
Aisyah dinikahi 6 tahun ya sebelum sudah menjadi istri Rasul 6 tahun, tapi baru digauli pada saat baru haid. Karena Aisyah itu sendiri kematangan psikisnya sudah lebih dulu pada wanita sebelumnya. Mulai dari kecerdasannya wanita, Aisyah sudah hafal 1200 hadis saat berumur 9 tahun. Jadi kita lihat bahwa mereka matang dulu secara psikis, baru matang secara balik. Sehingga seolah-olah ketika hadis ini muncul, para sahabat muda itu berpikir begini, kapan aku mimpi basah? Udah siap nih, udah siap mengemban amanah laki-laki, sudah terbiasa mengembala kambing, sudah terbiasa berniaga, sudah terbiasa berdagang. Dari umur berapa? Sebelum balik. Setelah balik mereka tinggal mengatakan, kapan saya nikah? Kapan tandanya mimpi basah? Mereka siap. Sehingga ketika gongnya kalian mimpi basah, mereka buru-buru menikah. Kenapa? Sudah lewat fase mereka matang secara individu sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Mereka sudah jadi seorang yang akil balik. Maka pernikahan tidak pernah goncang walaupun mereka menikah di usia dini. Tidak ada. Mereka betul-betul matang. Maka dalam sebuah riwayat, Umar bin Abi Salamah mimpi basah pertama, besoknya nikah. Mimpi basah pertama nikah. Kenapa? Karena sudah ada jelas. Kalau sekarang kan banyak laki-laki udah mimpi basah sampai kuyup nggak nikah. Sampai banjir. Pertanyaannya kenapa? Karena mungkin dia mengukur diri. Secara fisik dia bisa menghamili, tapi bukan itu sekedar tanggung jawab nikah. Apakah dia mampu menjalankan peran sebagai suami? Apakah dia bisa menahan emosinya ketika dia marah? Apakah dia bisa menjadi seorang yang bisa menjaga perasaan istrinya? Maka sering saya tanya kepada kaum wanita, kalau ingin mengetahui seorang laki-laki itu bisa menjadi suami yang baik, uji dia dengan kemarahan. Marahnya dia itu yang akan kamu bawa saat kamu menikah. Jika sejak awal kamu tahu marahnya merusak, marahnya banting piring, handphone, ya, iPhone langsung dibanting, padahal cicilannya belum kebayar. Kan kita juga nanti yang bayar. Semua dibanting semuanya, siap-siap malah. Kalau dia marahnya marah yang elegan, marah yang dia menyampaikan dengan bahasa yang asertif, bahasa yang menunjukkan bagaimana kecewaan dia, marah yang tidak merusak, marah yang kalau istilah Quran itu marah yang membawa sakinah. Disebutkan misalnya salah satu makna sakinah adalah sikin. Atau makna sikin itu artinya pisau yang memotong. Wanita-wanita yang terpesona dengan Yusuf, ya, ufa'atat kulla wahidatin minhunna sikinan, maka kami datangkan bagi masing-masing wanita tersebut sebuah sikin, sebuah pisau. Kenapa disebut sikin? Padahal kata Abu Hurairah, dahulu sebelum ayat ini turun kami terbiasa memanggil pisau dengan sebutan mudyah. Orang Arab dulu menyebut pisau dengan mudyah. Saat ayat ini turun tiba-tiba berubah, Allah menyebutnya sikin. Maka ketika ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas, kenapa Allah menyebut pisau tidak dengan mudyah tapi sikin? Karena itulah Abdullah Abbas mengatakan, sebab sikin makna pisau yang akan memotong jari jemari wanita tersebut, wa qata'na adiyahunna, tanpa terasa sakit. Maka disimpulkanlah para ulama, makna sikin yang menjadi akar kata sakinah, alat potong yang tidak menimbulkan luka. Yang disebut sakinah yaitu mampu tegas membuat seorang istri mau mengikuti syariat tanpa trauma, membuat anak mau sholat tanpa menimbulkan luka, membuat pasangan itu terajak kepada surga tanpa harus mereka merasakan sakit hatinya. Ini kenapa seorang laki-laki harus punya kemampuan tersebut. Makanya memang berat. Habis ini makin gak pengen nikah juga nih kayaknya. Kok gitu gak usah nikah dah, berat banget gitu. Jadi memang harus dipikirkan. Maka itulah kenapa pentingnya membekali diri. Tidak sekedar nikah itu kita bekali hal-hal yang sifatnya remeh. Bagaimana persiapkan seserahan, bagaimana nanti memikirkan persewa gedung, tidak. Yang persiapkan mental, dia persiapkan ilmu. Makanya ketika Umar bin Khattab datang seorang anak muda ingin nikah, pesan Umar simpel. Apa kata Umar? Tafaqahu qabla an tasudu. Pelajarilah ilmunya sebelum kamu menjalani peran pemimpin. Dimaksud pemimpin sini apa? Memimpin rumah tangga. Dia menjadi sayyid di dalam, pemimpin di dalam keluarganya. Maka di sini seseorang harus memahami bagaimana khususnya laki-laki dia membekali diri, sehingga matangnya kita saat menikah ditentukan dari seberapa banyak pengalaman kita sebelum nikah. Maka laki-laki yang terbiasa mengelola dalam organisasi,
Dia terbiasa aktif berorganisasi, mampu bernegosiasi, mampu mengelola rapat, mendengarkan pembicaraan dari para khalayak, bersikap adil dari anggotanya, menjalankan peran amanah di setiap bidang yang dia kelola dengan baik. Kemudian apalagi dia mempunyai mental fighting, not fighting, fight, berjuang, tidak kabur. Maka inilah laki-laki yang siap akan menjalankan peran sebagai rumah tangga. Itu kata kunci al-qawam. Maka ukurlah diri kita, pantas enggak? Kenapa? Karena bisa diukur dari sekarang. Lihat apakah kita termasuk laki-laki siap menanggung beban. Kaki yang kita maksudkan rijlun dengan rojul, adakah dalam diri kita? Kita pulang, ibu kita curhat, langsung kita, apaan sih, aku capek nih. Adik kita curhat, kita omelin. Maka belum siap kita. Belum siap. Menunjukkan bahwa rumah tangganya akan rapuh. Mungkin akan terjadi pernikahan, tapi banyak sekali suntikan yang akan diberikan. Banyak sekali dia harus meminta tolong kepada orang lain. Minta tolong, dia tidak bisa menjadi seorang suami yang baik. Bagaimana istrinya nanti akan banyak mendapatkan yang namanya kesulitan-kesulitan. Makanya para akhwat sering saya ingatkan, jika di proses nikah, kemudian Allah uji proses nikahnya ada sedikit masalah. Misalnya ternyata ketika pihak laki-laki ini dan pihak akhwat ini, pihak akhwat orang tuanya nggak setuju. Ada banyak pertanyaan yang masuk, Ustadz bagaimana Ustadz setelah kami ta'aruf, kami saling merasa nyaman cocok, tiba-tiba sampai ke orang tua kami, bapak saya nggak setuju, apa yang harus saya lakukan? Maka kata kuncinya para akhwat kalau melihat hal ini, sampaikan kepada laki-laki, engkau calon imamku, maka tugasku hanya duduk diam, engkaulah yang mengatur bagaimana bapak tunduk kepada dirimu. Jadi nggak usah kita yang guling-gulingan ngerajuk, pokoknya kalau nikah nggak jadi, biarin aku mau makan. Pokoknya sehari makan Indomie doang, enak, saya juga mau. Nggak begitu. Jangan sampai ikhwannya malah duduk tenang. Kamu bujuk aja, ayo dong, kita kan udah saling cinta, masa kamu minta mau bapak kamu? Jangan. Nanti kalau dari awal sudah membuat seorang istri saja repot dalam urusan ini, nanti saat nikah juga begitu. Dia selalu mengandalkan. Nggak muncul jiwa qawamnya. Debt kolektor datang, istrinya maju. Kamu aja, kamu, ayo. Kalau aku nanti digampar. Kalau kamu kan mantan atlet taekwondo, ayo maju-maju. Kamu bisa, the power of emak-emak. Ya elah. Kita disuruh maju, jangan mau. Bilang ini ujianmu. Engkau kalau calon pemimpinku, buktikan bahwa engkau bisa menaklukkan hati bapakku. Engkau bisa menaklukkan masalah ini. Engkau sudah diuji oleh Allah. Maka semakin engkau diuji ini, engkau buktikan, semakin aku percaya engkaulah calon imamku. Itu. Mantap kita jadinya. Tugas kita apa? Duduk tenang, minta sama Allah. Kuatkan ya Allah si fulan yang akan melamarku, berikan ya Allah jalan untuk dia. Ya Allah berikan kekuatan sama dia. Itu tugas seorang akhwat. Bagaimana dia mempersiapkan laki-laki itu matang. Pantaskah dia menjadi seorang suami? Dilihat dari sejak awal dia menikah. Kalau nikah saja sejak awal sudah merepotkan pihak perempuan, maka akan mudah nanti rumah tangganya seorang laki-laki itu rapuh. Padahal dasar dari rumah tangga al-qawam, dasar rumah tangga adalah yang namanya masalah seorang laki-laki menjalani peran sebagai rojul, yaitu kaki-kaki yang menopang bagian tubuh yang besar itu. Taib. Itu yang harus dipahami. Maka pemantasan itu penting. Berarti dari sekarang apa? Tugas kelaki-lakian itu tidak bisa ujuk-ujuk. Makanya sering saya ingatkan bagaimana baginda Nabi. Ya, saya sedang menulis buku yang akan terbit seri kedua. Yang pertama Father Man. Ya, Father Man ini kita tahu hanya seorang sosok laki-laki yang siap menjalankan peran menjadi ayah bagi keluarganya. Bagaimana dia menjadi laki-laki yang hangat bagi keluarganya, membuat anak-anaknya itu menarik, anak-anaknya mengidolakan dia. Buku ini memberi gambaran bagaimana di zaman now tidak cukup jadi orang tua yang baik, tapi jadilah orang tua yang asyik. Baik tidak cukup, harus asyik. Karena anak-anak yang candu gadget, sering nongkrong di luar, mungkin bapak ibunya baik, bapaknya baik, tapi bapaknya kurang asyik. Makanya buku ini membahas ini. Tapi untuk jadi father man, sosok laki-laki yang memiliki tanggung jawab, saya bikin buku namanya Father Boy. Father Boy adalah jejak kelaki-lakian. Seseorang yang akan menjadi father man bermula dari pola asuh yang benar, bermula dari tahapan-tahapan pengasuhan yang benar. Sebagaimana baginda Nabi SAW menjadi sosok father man,
menjadi laki-laki yang terbaik di keluarganya. Ternyata kalau kita lihat bedah sirah, kita akan tahu bagaimana dari awal Rasulullah dibimbing, dibina oleh Allah langsung, meskipun ayahnya tidak ada, tapi kelaki-lakiannya jalan. Pertama, Rasulullah memiliki bahasa yang baik, dilatih saat disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Hikmah kenapa Rasul harus disusui oleh Halimah sementara saat itu masih ada ibu kandung yang bernama Aminah, bukan karena ibunda Aminah tidak punya air susu, atau ibunda Aminah punya karir yang tidak sempat menyusui anaknya, tapi sebagian ulama menyebutkan karena bahasa Arab di kota Mekah rusak. Bahasa Arab di kota Mekah rusak, sehingga disusuilah di kampung yaitu Bani Sa'ad, di mana kampung Bani Sa'ad ini terkenal dengan bahasa Arab yang fusah. Sebab laki-laki akan menjadi laki-laki yang berakhlak mulia bermula dari bahasanya. Bahasa tutur katanya. Dia memiliki kepekaan, memiliki diksi bagaimana memahami perasaan wanita. Rasul sudah memiliki ini 0 sampai 5 tahun. Maka kalau kita dulu ya ingin supaya mengejar, tapi saya Ustadz udah nggak mungkin, saya tinggal di kampung ya, nggak mungkin juga sekarang di kampung-kampung sekarang bahasanya nggak seperti yang dulu, ada bahasa apa kromonya, ingin kromo sekarang udah nggak bisa bagi orang Jawa. Berarti apa? Banyak bacaan yang menambah kosakata kita, menambah bacaan, diksi, pilihan kata. Salah satu yang saya kagumi dan mungkin kita juga kagum, saya termasuk penikmat tulisan Ustadz Salim Fillah. Kenapa? Saya yakin Ustadz Salim seorang yang senang membaca buku sehingga banyak sekali diksinya. Dan saya yakin kekuatan beliau itu ada di pilihan katanya, karena beliau senang menambah isi kepalanya dengan pilihan-pilihan kata. Dan itu bisa kita contoh. Kalau ingin berbahasa yang baik, mulai dari pemilih bacaan yang baik. Banyak membaca literatur. Itulah yang harus kita baca. Kalau kita baca paling banter apa? Baca buku tabungan, itu doang akhir bulan. Itu juga diakhiri dengan air mata. Ini buku luar biasa Ustadz, ini buku luar biasa katanya. Belum pernah saya baca buku menangis kecuali buku ini gitu. Karena buku tabungan setiap hari kita liatin, ya Allah saldonya nggak naik gitu. Itu aja. Jangan itu mulu yang dibaca, yang lain, buku sejarah, buku filsafat, buku fikih, buku yang lain-lain. Karena sejatinya kita belajar membaca buku untuk mendapatkan buku yang paling paripurna, yaitu buku nikah. Gitu. Itu dulu. Itu dulu. Bahasa. Yang kedua, setelah Rasulullah dikembalikan kepada ibundanya, maka Rasulullah masuk kepada sebuah tahapan kelaki-lakian, yaitu menjalankan peran sebelum menjadi orang dewasa, menggembala kambing. Disitulah jiwa kepemimpinan dilatih, yaitu bagaimana Rasulullah menggembala kambing, yaitu bagaimana melakukan tugas kepemimpinan kepada hewan. Apa? Kambing aja aku jaga, apalagi perasaan kamu, kan gitu. Laki-laki yang senang merawat hewan, laki-laki yang bisa memberikan yang namanya perlindungan kepada makhluk Allah yang namanya hewan, maka dia memiliki kemampuan dalam kepemimpinan khususnya kepada wanita. Itu kalau mau kita jujur. Makanya jadilah lelaki yang gitu. Istri-istri juga harus sadar. Makanya para akhwat, kalau ada profil seorang laki-laki yang ternyata juragan kambing, terima aja. Gak usah ragu. Dia para juragan kambing sini insya Allah. Oh profil saya udah lewat Ustadz itu ya. Semua kambing saya iniin. Udah. Nggak biasa kambing apa? Bebek. Nggak apa-apa. Yang jelas dia punya tradisi merawat, bertanggung jawab. Karena kelaki-lakian diminta bertanggung jawab. Pemantasannya lihat bertanggung jawab. Dia melihara hewan yang mati semua, bahaya. Melihara ikan koinya mati semua. Ya melihara apalagi mati semua. Ini bahaya. Dia harus bisa, karena kalau dia sudah memperhatikan yang kecil sepele ini, dia akan lebih besar memperhatikan. Oke, lanjut. Kemudian Rasulullah SAW diminta untuk berniaga dari umur 8 tahun, dan Rasulullah berniaga dengan cara bersafar. Rasulullah menaklukkan yang namanya jiwa yang memiliki jiwa leadership, termasuk entrepreneur, mulai dari berdagang. Jadi dia punya kemampuan untuk mandiri, dan itu Rasulullah miliki. Dan Rasulullah tidak sekedar berdagang, tapi juga safar. Lah bayangkan 8 tahun mulai berjalan mendampingi pamannya dari negeri Hijaz, Mekah, ke negeri Syam sekitar 1300 km jalan kaki. Dan itu memang tradisi laki-laki harus bergerak. Makanya laki-laki terbaik yang senang bergerak.
Dan itu kita lihat bagaimana tradisi orang-orang terdahulu bergerak. Imam Syafi'i berlanglang buana. Maka memang laki-laki yang punya hobi traveling berarti menjaga fitrah laki-lakian. Nah, hobi traveling. Jadi jangan jadi laki-laki yang betah di rumah. Mentang-mentang pengen jadi family man, father man, langsung memutuskan resign dari kantor. Kemudian dia memutuskan bisnis online, jualan Tupperware, Oriflame, hijab alila. Ya, kemudian pasang Instagram, cek IG aku ya sis, ogah amat. Laki-laki kayak gitu. Laki-laki gerak, laki-laki berjalan, laki-laki harus punya, karena ada bagian otak laki-laki yang fitrahnya apa? Memiliki kecerdasan spasial yang tinggi. Laki-laki memiliki kecerdasan spasial yang tinggi, yaitu laki-laki dia mampu menghafal nama Maidan, Ma'rifatul Maidan. Makanya laki-laki kalau ternyata berkali-kali naik bis atau berkali bawa mobil masih nyasar, hilang laki-lakinya. Kalau perempuan wajar, karena perempuan kecerdasan spasialnya rendah. Maka pahamilah kalau perempuan kadang bawa mobil pakai Google Maps aja masih nyasar. Pakai Google Maps 10 meter belok kiri lewat. Itu perempuan. Pahami, memang perempuan punya fitrah lain. Di sini ada satu fitrah lain. Pemantasan seorang wanita juga dilihat bagaimana bertahnya dia di rumah. Makanya Allah sebutkan bagi wanita, waqorna fi buyutikunna, maka staylah kamu di rumahmu. Walaupun kita punya profesi apapun tapi nggak mampu kita betah di rumah, maka bagaimana mungkin membuat pasangan kita termasuk anak kita betah di rumah. Wanitalah sumber yang membuat anggota keluarga betah di rumah. Berarti wanita punya kemampuan membuat rumah itu nyaman. Baik lagi, kemudian apa pemantasannya? Saya sengaja singkat karena ini supaya jadikan bekal. Rasulullah setelah memiliki kemampuan traveling, menjelajah, karena itu bagian dari kemampuan dasar laki-laki. Rasulullah magang perang, umur 15 tahun ikut perang Fijar, yaitu cuman tugasnya mengutin anak panah. Laki-laki harus punya bekal, memiliki penguasaan dari sebuah bidang dengan magang. Jadi kalau kita ingin terlibat dalam bidang tertentu, maka dari awal sekarang sudah mikirin magang. Gak usah mikirin gaji dulu. Kita punya minat fotografi, maka ada fotografer handal, nebeng aja sama dia. Gak apa-apa, nenteng-nentengin tas abang, gak apa-apa dah. Yang penting saya dapat ilmunya. Pendidikan terbaik adalah magang. Karena orang mendapatkan 3 hal dari apa magang. 1, dia melihat. Kedua, mendengar, dia mengalami. Karena tidak mungkin seseorang menjadi seseorang yang ahli kalau tidak mengalami. Sebab berdasarkan riset, seseorang yang mengalami langsung, dia akan mendapatkan ilmu 95% dibandingkan hanya melihat dan mendengar. Maka tidak lagi seorang laki-laki mengandalkan IPK 4 di dalam kampus, kemudian di dalam ruangan saja, kemudian dia gagap untuk bisa terjun ke dunia kerja. Kenapa? Karena nggak pernah magang. Makanya kalau masih kuliah, jangan bangga dengan IPK. Ini bukan pembelaan karena IPK saya di bawah 2. Enggak ya, IPK saya nggak 2 banget, di bawah 3 lah. Bukan pembelaan. Maksudnya apa? Bahwa kesuksesan itu bukan diukur dari apakah kecerdasan IQ, tapi kematangan kita untuk bisa menyiapkan di dunia nyata. Makanya kalau masih ada kesempatan kita untuk magang-magang. Saya paling gak suka, termasuk anak saya alhamdulillah yang di Mesir, saya ingatkan, jangan cuma ngandalin IPK, Abi cuma butuh kesibukan kamu. Maka dia rutin menulis aktivitasnya, bagaimana dia ikut majelis talaki dan majelis-majelis yang lain, ikut aktivitas, ikut seminar. Kenapa? Dia mulai dari situ magang, ikut bahkan menjadi asisten salah satu profesor di sana. Karena disitulah kematangan dimunculkan. Baik, Rasulullah mengalami ini. Dia gak ikut perang, cuman mengutin anak panah, itu magang. Dan Rasulullah di umur 21 tahun sudah mulai membina kematangannya dengan apa? Rasulullah masuk sebagai simpatisan sebuah organisasi yang dikenal Hilful Fudul. Hilful Fudul, yaitu organisasi di mana Rasulullah menegakkan hukum di kota Mekah yang saat itu ternodai oleh salah satu lelaki bernama Wail bin As. Rasulullah tidak terima orang-orang banyak tidak terima, maka berkumpul membuat kesepakatan di rumah Abdullah bin Jud'an, dan Rasulullah saat itu sebagai simpatisan. Dan salah satu prestasi Rasulullah dalam sebuah riwayat membebaskan seorang wanita yang diculik oleh Bani Najjaj. Jadi Rasulullah sudah jadi superhero, terlibat dalam aktivitas kemasyarakatan. Kalau ada laki-laki yang dia justru malas berorganisasi, beraktivitas masyarakat, tidak punya kontribusi buat peradaban, sulit dia memberi manfaat buat keluarganya. Maka di situ kematangannya. Makanya kepantasan kita ternyata jejaknya sudah ada. Jejaknya sudah ada. Dan itu nanti detailnya saya tulis di buku seri dari Father Man, Junior Father Boy.
Ya, bagi perempuan pun juga begitu. Bagaimana kepantasan perempuan dimulai dari apa? Kepantasan perempuan dimulai dari kalimat bagaimana wanita itu ciptakan, surat Ar-Rum ayat 21. Bagaimana bunyinya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda ciptakan Allah, kami ciptakan bagi kalian pasangan-pasangan, ya, azwajan, maksudnya adalah istri, di mana kalian litaskunu ilaiha, kalian merasa tenang, bersandar kepadanya, nyaman kepada ilaiha. Ha di sini ya ada domir khusus buat perempuan di sini. Maksudnya apa? Salah satu peran perempuan yang utama membuat rasa nyaman, membuat nyaman. Kenapa? Karena kalau suami pulang sebagaimana baginda Nabi resah ketika mendapatkan wahyu, ketika berlama-lama melakukan tahannus di Jabal Nur, kemudian pulang, disitulah peran Khadijah mampu membuat suaminya merasa nyaman. Bagaimana anak-anaknya merasa nyaman. Maka seorang wanita sebelum nikah tapi teman-temannya banyak gak nyaman sama dia, maka berpeluang membuat rumah tangganya rusak. Cek diri kita, teman-teman gue nyaman gak sama gue? Kalau temen aja gak nyaman kita, apalagi pasangan kita. Temennya gak nyaman, setiap duduk sama kita selalu megang dompet. Megang dompet. Tadi dimintain sama dia, sering. Selalu was-was, selalu cemas. Kenyamanan itu salah satunya. Salah satu yang membuat anak kita betah di rumah karena nyaman dengan ibunya. Kenapa anak banyak nongkrong di luar? Kenapa anak banyak nongkrong di mall? Karena gak nyaman dengan ibunya. Dan ini pengalaman kami sebagai konselor, saya temukan langsung di lapangan. Kenapa sih lo nggak pulang, betah banget di sini? Jawabannya simpel, malas om, di rumah ada mama. Malas ketemu mama, ini kan bahaya. Ingat, petaka pertama pengasuhan ketika ibu tak lagi dirindukan. Petaka itu. Akhirnya apa? Anak-anak dibina oleh lingkungan yang rusak, dibina oleh tontonan yang nggak benar. Kenapa? Karena nggak mau ketemu mama. Padahal madrasahnya ibunya, tapi madrasah udah bikin gak nyaman tuh anak sering bolos. Sering bolos di madrasahnya. Kenapa? Nggak ketemu mamanya. Malas ketemu mama. Kebayang nggak kalau madrasah nggak bikin nyaman? Maka seorang wanita memantaskan diri. Skill-skill yang membuat seorang nyaman itu diperhatikan. Bagaimana pasangan nyaman? Apa yang harus dibuat? Maka riset menyebutkan 3 skill yang harus dimiliki wanita yang membuat bisa seorang merasa nyaman. Yang itu bisa dilakukan kepada pasangan, kepada anak. Apa? 1, skill memasak. Makanya wanita pantaskan diri memasak. Memasak memang bukan kewajiban perempuan, betul dari sisi fikih. Karena kita membangun rumah tangga bukan rumah makan, bener. Jadi gak usah protes. Ustadz emang wajib kagak? Bener. Kita membangun rumah tangga bukan rumah makan. Tapi riset mahasiswa di Jogja, dan ini sering saya ingatkan, apa yang membuat seorang anak kangen pulang? Masakan mama. Masakan mama. Seorang anak dia akan selalu bertanya, "Ma, aduh bosen di sini mah makan steak mulu." Steaknya bosen. Sekali-sekali pengen banget nyobain sayur asem bikinan mama. Soalnya beda, asemnya original dari badan mama, nggak tergantikan. Asemnya badan mama nggak tergantikan di situ. Maka wanita skillnya tambah dari sekarang. Dari sekarang itu jangan sibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk pernikahan. Dari sekarang skillnya apa? Paling banyak follower di TikTok buat apa? Skillnya bermain di depan TikTok, nggak ada hubungannya. Masak deh sekarang. Ini masak air aja ngeliat tutorial di YouTube, masak air. Kenapa jadi ngomel ya? Jadi harus benar, masak. Jangan ngandelin ya, mentang-mentang sekarang udah banyak ngandelin 14045, 14022, GoFood, GrabFood. Jangan. Wanita harus membiasakan diri dari sekarang. Makanya sering saya ingatkan, ini penting. Kenapa? Pemantasan. Supaya seolah-olah mengatakan pada Allah, "Ya Allah, jodoh akan datang dan merasa nyaman denganku karena aku saja bisa menservisnya dengan makanan yang aku sediakan." Makanya kenapa Aisyah itu salah satu yang membuat Rasulullah cinta, karena Aisyah melayani Rasulullah itu enggak setengah-setengah, total. Kenapa Rasulullah ketika Aisyah marah itu dimaafkan? Kan Aisyah pernah cemburunya enggak main-main, banting piring depan Rasul.
Tapi Rasul melihat faktor lain. Kenapa dia cemburu? Karena saat ada makanan dikirimkan oleh istri Rasul yang lain, yaitu Ummu Salamah, Aisyah tidak terima. Karena dia punya prinsip yang inilah prinsip wanita yang sejati. Istri suamiku wajib makan masakanku. Tidak terima delivery order. Apa-apaan ini? GoFood main datang aja, pergi kamu, kan gitu ya. Suamiku makan masakan aku. Nih mas, ya Indomie telur, ya elah itu. Itu dong. Makanya harus dilatih. Jangan aku bisa Ustaz sop rendang dal betuk mie instan, ya elah. Pagi mie goreng, siang mie rebus, malam mie goreng direbus, itu doang. Besok pagi mie rebus digoreng, elah. Wanita yang cuma bisa masak mie siap-siap di poligami. Ayo lo. Jangan jadiin dalil. Masak. Bener-bener deh sekarang tuh kenapa saya tuh bilang kenapa sekarang kalau ada Apua kayak Apua saya pengajar sana Aroman Prewedding Academy latihan masak buat para ahwat. Kenapa ini skill dasar. Setiap pasangan yang mendapatkan pasangan yang bisa masak, istri bisa masak, nyaman dia. Kenapa? Irit belanja kan gitu ya, nggak makan di luar kan gitu. Itu yang harus dipahami. Yang kedua, skill memijit. Memijit. Ini jangan dipikir main-main. Memijit itu salah satu strategi atau trik untuk membuat suami mau disentuh. Maaf, kadang suami itu kalau lagi bete itu main aku, apa sih aku lagi masalah nih. Tips agar suami dan anak kalau nanti punya anak ABG mau supaya cerita, yaitu banyak dipijit. Kalau main sentuh aja, main peluk anak ABG apa sih apa nih malu dia. Tapi kalau dipijit, kalau pijitannya enak dia mau, ya asik gitu. Kalau pijitannya enak, ini ada sekali pencet anak pingsan, ya nggak mau. Ini pencet bola mata, iya. Wajib bisa skill memijit. Ini abis ini praktekin. Benar-benar wajib wanita bisa memijit. Memijit itu sebagian dari teknik untuk membuat seorang merasa nyaman, mau cerita. Kadang ada masalah sederhana. Ustadz, kenapa sih suami saya nggak pernah mau cerita? Kenapa sih kalau ada masalah dia diem aja? Karena seorang istri nggak pernah memijit. Kenapa? Seseorang kalau sudah disentuh di area privat 3, ini riset ya. Pertama telapak tangan, kemudian perut dan punggung, maka dia lancar bercerita hal-hal yang privat dalam diri dia. Makanya jangan sepelekan profesi tukang pijit. Iya benar. Sejatinya tukang pijit itu konselor. Iya. Saya nggak bohong, di kampung saya tukang pijit tahu aib semua tetangga. Buktiin aja. Itu dari mijit doang. Makanya semua rahasia tetangga ada di gue, kata dia. Makanya kenapa habis mijit kita ngasihnya gede, supaya nggak dibocorin rahasia kita gitu. Mijitnya sih cuma 100.000, tapi supaya dia nggak cerita kemana-mana tambah lagi 50.000 kan gitu. Jadi sebenarnya kalau pengen suami cerita cukup mijit aja. Mijit ntar lama-lama dia bilang, iya nih capek tadi itu aku begini. Dia kan cerita daripada menteror dan pertanyaan, dari mana sih mas kamu kok pulang lama-malam, kok malam banget sih mas, kemana aja sih mas? Ini kan kayak KPK sama koruptor lu. Interogasi mulu. Oke. Jadi 2 skill itu. Yang ketiga menulis. Kenapa menulis Ustaz? Menulis adalah skill agar wanita stabil emosinya. Wanita itu butuh curahan perasaan, tapi kadang pasangan suami nggak siap untuk diajak ngobrol. Kadang capek berlangsung tidur. Tidak setiap saat, tapi kita butuh bicara banyak. Tapi ketika kita nggak bicara bahasa tubuh kita nggak nyaman, maka ada dalam Islam ada solusinya, menulis. Menulis adalah mengeluarkan emosi negatif dan itulah katarsis terbaik buat wanita. Makanya kenapa perempuan yang nggak bisa nulis, nggak pernah nulis, setiap kajian nggak pernah catat, maka emosinya labil. Ya, buktiin aja. Nih yang nggak nyatet siapa? Biarin yang nggak nyatet. Labil. Nggak nyata tuh, labil. Ini kalau disinggung dikit ngamuk gitu. Ya, yang nyatet nih, yang nyatet jomblo tuh Ikhwan tuh, yang nyatet jadiin tuh. Jadi nanti habis ini kalau ada ta'aruf tanyain, waktu kajian Ustaz ini nyatet nggak? Nyatet. Ya udah jadi gitu. Yang senang nyatet.
Karena ketika dia nyatat menulis itu dia tumpahkan energi negatifnya semuanya. Orang kalau lagi marah tulisannya gitu. Kalau lagi nyantai itu dicurahkan. Bedain deh. Makanya sekarang ada namanya writing terapi, terapi menulis. Bagi orang-orang punya masalah psikologis bisa dengan menulis. Makanya selesainya dengan apa? Menulis. Saya selalu bilang, kelas menulis bagi perempuan kelas untuk kesehatan emosi. Silakan. Ini penting, kenapa? Kalau seorang wanita, seorang istri, seorang ibu emosinya labil, gampang marah kepada anak. Anak jadi korbannya. Itu sering kali terjadi. Saya tidak salahkan beberapa ibu-ibu yang misalnya yang sering emosi sama anaknya, tapi saya bisa tebak akar masalahnya. Akar pertama, suaminya cuek, karena dia nggak diajak ngobrol. Akar kedua, ibu ini malas nulis, nggak punya kemampuan nulis. Dan ingat, menulis bukan membuat blog atau menulis di Facebook, bukan. Nulis dalam bahasa para ulama khot itu pakai pulpen atau pensil. Nulis, karena itu yang berbeda dibandingkan kita ngetik. Maksudnya apa? Memang nulis khot, nulis pakai buku, nulis. Dia bukan nulis di Facebook. Kalau nulis di Facebook maksudnya curhat malah stres. Kadang udah curhat panjang-panjang nggak ada yang komen, kan stres. Sampai dijapri satu-satu, like status gua apa, kan gitu. Sampai dipromot kan gitu ya. Nah itu kan. Nah, pemantasan ini penting. Ketika seorang ikhwan pahami perannya, dia jadi qawam, dia punya jejak seperti itu, maka pernikahan itu diuji oleh Allah, dia nggak akan mengalami namanya guncangan dahsyat. Seperti pilot yang sudah terlatih dengan banyaknya latihan, serangkaian latihan, maka begitu turbulensi dia nggak histeris. Udah biasa. Begitu juga perempuan, ketika sejak awal sudah membekali dirinya minimal dengan skill dasar yang dimiliki, dia pantas. Maka kepantasan itulah yang menjadi dasar kenapa perempuan-perempuan zaman dahulu menikah lebih cepat dari usia-usia yang sekarang. Kenapa? Karena Allah datangkan jodoh dengan segera. Karena kurasa engkau sudah pantas, kata Allah. Karena engkau sudah memataskan diri cepat. Maka siapa yang cepat dapat jodohnya, jangan GR. Kalau nggak pantas, kita hanya menambah daftar dari perceraian yang panjang itu. Atau kalau kita merasa sudah dapat jodoh cepat tapi kita pantas, berarti kita termasuk keluarga yang dimuliakan. Waktu yang membatasi kita lanjutkan lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini satu hal buat para ikhwan yang bisa menjadikan bekal bagaimana setelah ini ya. Kalau ingin nanti buku Fatherman di belakang ada, dan nanti akhwat gampang ngetesnya. Udah baca buku Fatherman Ustaz Benri? Gitu. Kalau gitu layak untuk jadi suamiku ya. Dan ini promo ya. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ada ikhwan ingin melamar, namun inginnya menunda untuk punya anak dulu karena alasan pendidikan. Ada rencana kami untuk melanjutkan sekolah lagi. Bagaimana menurut Ustaz? Menunda punya anak dengan KB yang sejatinya dianjurkan, yaitu seperti yang alami namanya azal. Azal itu dibolehkan para ulama, yaitu mencegah terjadinya semprotan sperma masuk ke dalam vagina agar tidak terjadi pembuahan, itu dibolehkan. Ya, karena pertimbangan yang lain itu dibolehkan, apalagi pertimbangan pendidikan, boleh. Dalilnya apa? Ya dalilnya adalah karena masing-masing memiliki yang namanya keutamaan, menuntut ilmu juga utama. Itu pula yang mendasari kenapa Imam Ahmad bin Hambal menikahnya usia lama. Jadi di antara ulama yang nikahnya lama itu Imam Ahmad menikah umur 40 tahun. Salah satu kenapa beliau ditanya, kenapa Anda menikah 40 tahun? Karena saya bertekad saya akan menikah kalau sudah hafal 1 juta hadis. Ya, sudah hafal 1 juta hadis. Makanya saya husnuzon kalau ada ikhwan telat nikah, mungkin hafalannya baru 200.000 hadis. Jadi saya husnuzon ya. Jadi kalau antum nih yang belum nikah mungkin baru 200.000 ya. Mudah-mudahan kita doakan nambah lagi 800.000. Ya. Jadi kalau menunda dalam rangka untuk yang namanya karena ingin fokus mengaji, silakan. Ya boleh, tapi dengan KB yang dibenarkan, yaitu tadi yang tidak menzolimi, dan itu silakan tanya sama ke dokter mana KB yang tepat, itu dibolehkan. Tapi saran saya, ya kalau memang itu menjadi hambatan, ya dia tidak bisa, maka khawatirnya adalah kalau memang terjadi yang namanya anak, jangan sampai akhirnya merasa kesal, menggerutu.
Karena Allah yang tentukan hamil atau tidak. Ada orang yang nolak misalnya hamil, ternyata hamil, ya Allah tentukan. Jangan sampai akhirnya malah menggerutu. Kan hamil kan? Enggak. Udah dibilangin pakai KB, enggak boleh begitu. Kalau sudah hamil itu takdir Allah, terima itu dan wajib gembira. Karena kehamilan dalam Islam disebut al-busyra. Al-busyra itu wajib gembira. Jadi enggak boleh, ya, enggak boleh sampai wajahnya itu merengut. Karena salah satu tradisi orang jahiliyah, wa idza busira ahadumul untha zalla wajhu muswadda. Jika mereka diberi kabar gembira dan kelahiran seorang anak perempuan, wajah mereka merah padam saking malunya. Ini salah satu tradisi orang jahiliyah yang menolak kehamilan karena malu. Kalau sudah hamil enggak usah merasa diratapi, ya sudah itu rezeki. Tapi merencanakan untuk tidak hamil karena pendidikan silakan. Tapi ingat harus mengukur diri dalam pengertian ada batasan waktu seorang wanita itu dianggap dari ilmu kedokteran pantas untuk melahirkan. Jangan sampai karena menunda-nunda akhirnya baru nanti lahiran di atas 40 tahun. Zolim sama istri. Secara fisik dia udah lemah dan resiko yang namanya kematian atau kehamilan yang tidak diinginkan itu terjadi di atas 40 tahun. Jadi memang mengukur diri sampai kapan targetnya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukumnya jika sudah menikah namun semakin tidak militan dalam berdakwah? Semakin Tidak militan, maksudnya tidak aktif. Dan bagaimana kita menyikapi orang yang demikian? Contohnya saat masih sendiri kita aktif di dunia dakwah, semisal membina, ngaji dan rapat, tetapi saat sudah menikah banyak alasan dan jarang hadir. Pertama kedepankan husnuzon, bahwa tahapan dakwah itu memang tahapan yang berjenjang luas. Jadi jangan langsung berpikiran orang ukuran dia berdakwah itu ketika dia membina halaqah atau aktif di organisasi yang dulu. Jadi jangan berpikiran suuzon dulu, kedepankan husnuzon. Karena setiap orang punya namanya marhalah-marhalah tersendiri dalam kehidupannya. Mungkin setelah nikah dia berpikir dakwah yang dia fokuskan dakwah di lingkungannya, di keluarganya dan lingkungannya, dan itu sah saja. Selagi dia punya yang namanya dalam amal soleh, selagi dia tetap dalam kebaikan, dia hanya berpindah dari amalan satu ke amalan yang lain. Jadi jangan langsung menimbulkan prasangka, wah dia nih gara-gara nikah udah nggak aktif lagi, misalnya di Rizka nih, berarti dia futur nih, pernikahannya tidak ridho, tidak berkah. Jangan suuzon, jangan-jangan dia nggak aktif di Rizka, dia bikin remaja masjid lagi, ya Rizka Perjuangan misalnya apa, kan kita nggak tahu, ya. Jadi kita harus memahami bahwa itu dulu. Yang kedua, dibandingkan kita berprasangka buruk, mendingan kita mencoba membantu kesulitannya. Bisa jadi ada orang yang setelah nikah ternyata dia nggak bisa aktif lagi karena ada hambatan yang belum selesai. Lebih baik jadi ikhwah yang menolong dibandingkan menjudge. Bisa gitu, akhi, ana lihat antum udah nggak aktif lagi, ada aktivitas lain nggak? Ya nih ana lebih banyak di rumah bla bla karena begini. Nah, mendingan cari solusi, berikan solusi kepada dia. Gimana akhi kalau misalnya antum menjalankan tugas ini, atau misalnya mungkin pekerjaan antum terlalu jauh sehingga antum lelah. Antum mungkin kalau bisa anak ada pekerjaan nih dekat dari rumah antum bisa, itu aja. Karena ada orang yang misalnya dia nggak bisa lagi terlibat dalam aktivitas dakwah, misalnya karena dia harus menafkahi istrinya, dia bekerja di tempat yang jauh yang perjalanannya bisa jadi 1,5 jam. Kemudian dia pulang dalam keadaan lelah, dia harus memberikan hak istri dan anaknya sebagai yang berhak mendapatkan dirinya. Gara-gara itulah dia capek, akhirnya nggak maksimal lagi, terbataslah tenaganya. Maka jangan jadi saudara yang zolim hanya marah-marah. Kalau solusinya itu dia bilang, akhi, kenapa antum nggak kerja aja di sini, kan dari rumah antum tuh sekitar 15 menit. Jadi antum punya energi, oh boleh juga. Nah itu yang terbaik. Jadi jangan biasakan setiap ada orang yang jatuh keimanannya terus kita judge, kita salah-salahin. Bahkan seorang muslimah pun saya sering ingatkan, kalau dia tiba-tiba futur, dia buka hijabnya, jangan langsung kita judge. Jangan-jangan dia ada kesulitan, kita bantu. Sebab dakwah ini mengajak bukan mengejek. Dakwah itu betul-betul merangkul bukan memukul. Itulah hakikat dakwah. Benar-benar kita menjalankan peran itu, tidak menghakimi. Ya, wallahu a'lam bishawab.